Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Ternate. Saya Alia Serihure Syakir. Saya Lilis Musdalifah. Saya Nurul Nugra. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan saat diperintah oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Ba'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Bah Mansur Malamo berhasil membangun Maluku menjadi kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Bah Mansur memimpin Maluku hingga meninggal pada tahun 1272 Masehi. Tahta kemudian dilanjutkan oleh Kamis Kadrat yang merintangi pada tahun 1272 sampai 1284 Masehi. 4 wilayah yang meliputi Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan terlibat persaingan dagang yang semakin memanas. Untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin memanas di Maluku, Raja ke-7 Maloko Sida Arif Malomo dari tahun 1322 sampai 1331 menginisiasikan pertemuan 4 pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Maloku Ki Raha yang artinya Persekutuan 4 Gunung. Di antaranya Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Komunitas utama Ternate yaitu rempah-rempah dan cengkeh. Namun bukan hanya 2 komunitas tersebut. Di pelabuhan Ternate terdapat komunitas berupa kain yaitu di tenun, dan terdapat pula besi-besi olahan yang berupa pisau. Unggas pun menjadi salah satu komunitas khas Maluku. Hingga abad ke-14 Masehi, para pedagang asing yang datang ke Ternate semakin meluas, terutama para pedagang Arab. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh pedagang Arab semakin meluas. Selain Arab, ada juga perjumpaan dengan agama Islam melalui Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Pengaruh agama Islam semakin kuat di Ternate pada abad ke-14 Masehi. Tahun 1494, Sain Abidin, putra dari Kolano marhum, pergi berlayar ke Giri untuk mendalami ajaran agama Islam. Kolano marhum yang memerintah dari 1465 merupakan raja pertama Ternate yang memiliki agama Islam. Kolano marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi merupakan pemberlakuan hukum-hukum Islam. Setelah beberapa lama di Giri, Zainal Abidin membawa beberapa guru agama dari Jawa untuk membantu penyebaran agama Islam di Ternate. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan sultan. Selain mendirikan pesantren, Sultan Zainal Abidin juga membentuk sebuah lembaga yang bernama Babato untuk membantu penyebaran Islam di Ternate. Penyebaran Islam pun meluas di seluruh Maluku,
Tidore, Jailolo, dan Becan menjadi kesultanan. Tahun 1500, Zainal Abidin tutup usia, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Sirullah. Pada abad ke-15 Masehi, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat berkat kekayaan rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Pada abad 1522, ketika Portugis mulai membangun bentengnya, Sultan Bayan Sirullah meninggal dunia. Kemudian dipimpin oleh Sultan Abu Hayat yang berusia 8 tahun. Untuk sementara dipegang oleh Permaisuri Nukilah dan Pangeran Tarwese, adik kandung Sultan Bayan. Portugis dan Spanyol sama-sama memiliki kepentingan memonopoli perdagangan rempah-rempah internasional. Perang baru berhenti setelah adanya Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Beberapa tahun, tahta Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah, menyusun rencana untuk mengusir Portugis dari Ternate. Sultan Ba'abullah melancarkan Perang Soya-Soya. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Tahun 1583, Sultan Ba'abullah menutup usia. Tahta kesultanan dilanjutkan oleh putranya Sultan Said Barokat Shah. Saat tahun 1599, bangsa Eropa datang ke Ternate. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Kehadiran VOC banyak dibenci oleh kalangan Ternate. Pada tahun 1583, di depan Gubernur Jenderal VOC, Sultan Sibori Amsterdam mentandatangani pengakuan kekuasaan kerajaan Belanda atas Kesultanan Ternate. Dengan pengakuan kekuasaan Belanda, maka Kesultanan Ternate tidak memiliki otoritas atas negerinya sendiri. Kesultanan Ternate sebagai negeri yang berdaulat sudah berakhir. Kesultanan Ternate secara resmi menjadi bawahan dari Kerajaan Belanda. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.